Halo teman-teman, kalau ditanya negara mana yang pernah menjajah Indonesia, pasti jawaban pertama yang muncul di kepala kita adalah Belanda, kan? Tapi ternyata ada negara Eropa lain loh yang pernah berkuasa meskipun singkat. Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah 5 tahun yang penuh dampak saat bendera Inggris berkibar di Jawa. Sebuah babak sejarah yang sering terlupakan, tapi penting banget. Nah, ini dia nih pertanyaannya. Coba tebak deh. Kita semua tahu Belanda itu lama banget di sini. Tapi ada nggak sih negara Eropa lain yang berhasil menguasai seluruh Pulau Jawa? Jawabannya, Inggris. Yap, betul sekali. Dan itulah yang akan kita bahas tuntas sekarang. Oke, pertanyaan pertama. Kok bisa sih Inggris tiba-tiba datang? Anehnya nih, semua ini berawal bukan dari Batavia, tapi jauh banget di seberang lautan, di Eropa sana. Apa yang terjadi di sana? Dampaknya malah sampai ke kita di sini. Yuk kita telusuri. Ceritanya tuh kayak efek domino, gampang banget kok buat dimengerti. Pertama, Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte berhasil menguasai Belanda. Terus, yang kedua, musuh bebuyutan Prancis waktu itu siapa? Ya, Inggris. Nah, logikanya gini, karena Belanda udah dipegang sama Prancis, semua daerah jajahannya, termasuk ya Indonesia ini, otomatis dianggap wilayah musuh dong sama Inggris. Simpel kan logikanya? Oke, sekarang kita terbang lagi dari Eropa balik ke Nusantara. Dengan alasan tadi, Inggris nggak pakai lama. Mereka langsung siapin pasukan, dan di tahun 1811 mulailah operasi buat merebut Pulau Jawa. Jadi, di tahun 1811 itu, pasukan Inggris mendarat dan langsung gempur Batavia. Pertempuran sengit terjadi di mana-mana. Salah satu yang paling menentukan itu ada di Master Cornelis, yang kalau sekarang kita kenal sebagai Jatinegara. Tapi ternyata pertahanan Belanda nggak sekuat itu. Mereka makin terdesak, mundur terus, dan akhirnya menyerah total di sebuah desa kecil bernama Tuntang di Salatiga. Kekalahan telak ini akhirnya diresmikan dalam sebuah dokumen super penting, Perjanjian Tuntang. Isinya, wah jelas banget, sejak 18 September 1811, seluruh Pulau Jawa dan semua pangkalan Belanda di Nusantara resmi diserahkan ke Inggris. Ini benar-benar tanda dimulainya era baru. Tapi, lihat deh lini masa ini. Cuma 5 tahun, dari 1811 sampai 1816. Singkat banget kan? Tapi jangan salah, meski singkat, dampaknya itu luar biasa besar. Seperti yang bakal kita lihat sebentar lagi. Nah, di setiap cerita sejarah kan pasti ada tokoh utamanya, ya kan? Untuk babak singkat kekuasaan Inggris ini, bintang panggungnya adalah seorang pria yang ambisius, pintar, dan penuh ide baru. Namanya Thomas Stamford Raffles. Dan inilah dia Thomas Stamford Raffles. Kalian harus tahu, dia ini bukan sekedar gubernur biasa. Dia datang dengan cara pandang yang beda banget dari penguasa Belanda sebelumnya. Dia itu ilmuwan, penulis, dan yang paling penting, seorang reformis yang pengen mengubah total cara Jawa dikelola. Coba deh lihat perbedaannya. Di zaman Belanda, kita kenal ada yang namanya kerja paksa atau rodi, sama penyerahan wajib hasil panen. Nah, Raffles datang terus hapus keduanya. Ini gebrakan besar banget pada masanya. Sebagai gantinya, dia mengenalkan sebuah sistem ekonomi yang benar-benar baru. Sistem sewa tanah, atau yang lebih dikenal sebagai land rent. Jadi, apa sih sistem land rent itu? Gampangnya gini deh. Raffles bilang, semua tanah itu punya pemerintah Inggris. Jadi para petani yang menggarap tanah itu harus bayar sewa dalam bentuk pajak. Bedanya apa? Pajaknya ini harus dibayar pakai uang, bukan lagi pakai hasil panen atau tenaga. Idenya Raffles itu kalau petani punya uang sendiri, mereka bisa belanja, beli barang, dan ekonomi jadi berputar. Keren ya idenya? Oke, sekarang waktunya kuis singkat, biar makin nempel di otak nih pelajarannya. Pertanyaannya gampang kok. Sistem pajak pakai uang yang diterapkan Raffles tadi namanya apa? Pilihannya A. Tanam paksa, B. Land rent, atau C. Kerja rodi. Hayo, yang mana jawabannya? Aku kasih waktu 3 detik ya. 3, 2, 1. Dan jawaban yang benar adalah B. Land rent. Yes! Siapa yang jawab benar? Keren! Berarti kalian nyimak banget dari tadi. Nah, sistem inilah yang jadi salah satu warisan utama Raffles di bidang ekonomi. Walaupun cuma 5 tahun, jejak Raffles itu masih bisa kita lihat loh sampai sekarang. Penasaran nggak apa aja warisannya yang paling penting? Yuk kita bedah satu persatu. Jasanya tuh banyak banget. Dia nulis buku legendaris The History of Java yang sampai sekarang jadi buku rujukan penting banget soal sejarah kita. Dia juga yang mengembangkan Kebun Raya Bogor jadi pusat penelitian tumbuhan kelas dunia.
Terus, namanya diabadikan di bunga terbesar sedunia. Apa coba? Yap, Rafflesia arnoldi. Dan di pemerintahan, dia yang membagi Pulau Jawa jadi 16 karesidenan. Nah, sistem pembagian wilayah ini saking efektifnya, malah diterusin sama Belanda pas mereka balik lagi berkuasa. Keren kan? Sayangnya, semua perubahan yang dibawa Raffles ini harus berakhir. Era kekuasaan Inggris yang keren ini ternyata emang ditakdirkan cuma sebentar. Kenapa? Jawabannya sekali lagi bukan di sini, tapi di Eropa. Jadi, Perang Napoleon di Eropa akhirnya selesai juga ya. Nah, negara-negara Eropa ini kumpul buat bikin perjanjian damai yang namanya Konvensi London. Salah satu isi kesepakatannya adalah Inggris setuju buat balikin semua wilayah jajahan Belanda yang dulu mereka rebut selama perang. Ya, termasuk Indonesia. Jadi, beneran cuma 5 tahun. Kayak jeda singkat di tengah-tengah ratusan tahun sejarah penjajahan di Indonesia. Tapi, jeda singkat ini ternyata sangat berarti. Penuh dengan ide-ide baru dan peninggalan yang mengubah wajah Jawa selamanya. Nah, ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Walaupun cuma 5 tahun, kira-kira pengaruhnya masih terasa nggak ya sampai sekarang? Coba deh pikirin, dari sistem administrasi pemerintahan kita, buku-buku yang mengungkap sejarah kuno kita, sampai kekayaan alam di Kebun Raya Bogor. Ini bukti nyata betapa periode yang super singkat sekalipun bisa ninggalin jejak yang begitu dalam. Sampai ketemu di pembahasan seru lainnya ya.